iPhone 7 Plus. Sorry men, ini jadwal frame. iPhone 7 Plus. Oke, ini dia. Mungkin banyak dari teman-teman semua yang masih ngincar HP ini di tahun 2021. Nggak tahu sih alasannya ngincar, ya karena budget kah? Mau beli 12 Pro Max, budget teman-teman nggak sampai belasan jutaan. Kecuali kalau open BO ya bisa-bisa aja sih, tapi bukan itu solusinya. Dan iPhone 7 Plus ini masih sangat worth it banget loh di tahun 2021. Teman-teman nggak perlu open BO buat dapetin HP ini. Untuk harga HP ini sekarang dia di angka 2 jutaan, 2,5 jutaan teman-teman sudah bisa dapetin HP yang ini. Dengan logo Apple ya, yang penting punya iPhone dengan yang ada logo Apple-nya lah ya. Mungkin pas kita pakai nongkrong masih sangat bisa berkelas lah ya. Buat teman-teman yang penasaran dengan pembahasan dari iPhone 7 Plus ini, apakah masih worth it di tahun 2021? Langsung aja kita ke videonya. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu desainnya. Secara desain, iPhone 7 Plus adalah salah satu smartphone yang memiliki desain khas dari Apple. Bentuknya memanjang dengan bobot berat di angka 188 graman. Pada bodi bagian belakangnya terbuat dari bahan metal, bukan plastik. HP ini kesannya premium banget pada bagian belakangnya. Terlebihnya lagi, HP ini memiliki sertifikasi IP67 yang bisa dipastikan tahan air dan debu. Dari segi desain, HP ini masih sangat terlihat keren dan premium banget jika kita lihat pada bodi bagian belakangnya. Beda lagi dengan bagian depannya, yaitu layar yang kelihatan jadul banget. Layar di HP ini berukuran layar sebesar 5,5 inci dengan resolusi 1080 x 1920 pixel Retina display. Untuk ukuran sekarang sih kayaknya nggak terlalu bisa bersaing deh dengan ukuran layar sebesar 5,5 inci untuk tahun-tahun ini. Yang menjadi keunggulan pada layar di HP ini adalah Retina displaynya yang mampu menghasilkan 16 juta warna yang sudah pasti memiliki tampilan baik dan natural. Pokoknya layar jadul di HP ini keren banget dah. Berikutnya kita beralih ke bagian kameranya. iPhone 7 Plus tentu persoalan kamera nggak perlu kita ragukan lagi. Jadi soal kameranya nggak perlu diraguin lagi dah. Meskipun banyak dari beberapa kamera-kamera HP sekarang yang pixelnya 2 kali lipat 7 Plus ini yang hanya 12 megapiksel. Akan tetapi nggak perlu ragu deh dengan ketangguhan dual kamera di HP ini. Nggak kalah saing teman-teman. Jadi nggak perlu kita mikirin pixel kamera itu banyak-banyak. Kayak contohnya 64 megapiksel, 24 megapiksel, 108 megapiksel, itu nggak perlu. iPhone nggak butuh resolusi seperti itu cuy. iPhone hanya membutuhkan resolusi yang cukup kecil dengan hasil yang sangat bagus. Dan kameranya ini cukup handal banget loh. Dalam beberapa hasil jepretannya terlihat detail dan jelas. Meskipun ada beberapa kendala yang saya temukan adalah pas posisi di dalam ruangan, hasil jepretan kameranya kurang banget. Low lightnya kurang dapet, jadi rekomendasi saya adalah kamera di HP ini sangatlah bagus dipakai dalam kondisi luar ruangan. Belum lagi mode potretnya yang terlihat sangat bagus. Jelas memberikan efek bokeh yang sangat-sangat gurih ala-ala lensa fix di DSLR. Jadi teman-teman ingin membeli HP ini dan mengincar kameranya hanya sekedar untuk dipost di beranda sosial media, tentu iPhone 7 Plus ini bisa menjadi salah satu alasan yang pas. Untuk kualitas gambar dan hasil jepretannya sangat detail banget coy. Yang penasaran dengan hasilnya, berikut adalah hasil jepretan saya menggunakan HP iPhone 7 Plus ini. Gimana hasil jepretannya? Udah memuaskan banget kan? Nah, tapi untuk hasil malam harinya, jepretan malamnya itu kebanyakan noise. Ya, itu aja sih kekurangan yang saya dapatkan.
Oh ya, hampir lupa. Untuk hasil perekaman videonya pun sudah sangat bagus juga karena sudah mendukung fitur OIS (Optical Image Stabilization). Jadi posisi rekam video hasilnya bakalan tetap stabil dengan settingan video di resolusi 1080-60 fps. Pastinya sudah support 4K tapi belum sampai 60 fps. 4K-nya hanya mentok di 30 fps saja. Jadi masih agak kurang stabil 4K-nya. Main aman aja di settingan 1080-60 fps. Pas banget kameranya. Kamera depannya juga natural beresolusi sebesar 7 megapiksel. Jadi detailnya juga dapat dan gak mengecewakan lah. Next kita beralih ke bagian performanya. iPhone 7 Plus dibekali dengan chipset A10 Fusion, dikombinasikan dengan RAM sebesar 3GB dan tersedia dalam 3 varian internal yaitu 32GB, 128GB, dan 256GB. Saran aja sih buat teman-teman mungkin yang gak mau ribet nantinya persoalan penyimpanan, jangan ambil yang 32GB, mending ambil yang 128GB saja. Dengan storage 32GB sebetulnya sangat kurang banget, mengingat banyak aplikasi-aplikasi yang sudah berukuran sangat besar untuk tahun ini, dan ditambah lagi dengan data-data di dalamnya yang bakalan menambah bobot aplikasi. Jadi di sini saya mau share pengalaman aja sih. Dulu saya pernah pakai iPhone 7 Plus 32GB. Selama setahun itu diuji banget loh soal internal 32GB-nya. Banyak kegiatan sehari-hari saya sudah terover dalam bentuk program yang berukuran megabyte, bahkan ratusan megabyte, atau mungkin gigabyte. Dan data lainnya seperti foto yang sudah sangat besar, apalagi video. Ngeselin banget coy, 32GB di 7 Plus pasti kita bakalan dipaksa buat rajin-rajin hapus galeri. Entah data-data lainnya yang penting-penting itu kita dipaksa buat menghapus. Ya begitulah, karena kan HP ini nggak di seri iPhone, dari awal iPhone pun nggak pernah mendukung yang namanya SD card. Yang untuk SD cardnya itu ya iCloud, itu pun cuman dapat free hanya 5GB, sisanya bisa bayar. Pokoknya ribet banget sih kalau soal penyimpanan di iPhone ini. Ya mending kita ambil yang kelas-kelas tinggi-tinggi aja untuk penyimpanannya yang jaga aman di 128GB atau 256GB. Sedangkan untuk performa gamingnya di tahun 2021 ini, kalau dibilang ngebut nggak juga ya, bisa kita bilang standar lah. HP ini dibekali dengan chipset A10 Fusion yang masih sangat tangguh lah di tahun 2021 ini untuk membuka beberapa aplikasi dan bermain game standar. Meskipun chipsetnya ketinggalan zaman, bahkan pas saya mencoba bermain game seperti PUBG M pun performanya terbilang standar. Ya kalau dibilang lancar, nggak lancar-lancar banget sih. Kayaknya HP ini nggak cocok banget deh buat kalian ajakin bermain game, karena di samping performanya yang standar, panas dari HP ini juga kerasa mengganggu banget coy jika dipakai berlama-lama, apalagi game. Berasa mau meledak nih HP. Terlebihnya lagi dari pihak Apple sendiri masih memberikan dukungan update software. Ya ini menjadi lebihnya. Jadi untuk tahun 2021 ini kemungkinan besar kan sudah dapat iOS 15. Jadi untuk tahun berikutnya bakalan kebagian iOS 16 juga positif. Nah untuk beberapa tahun berikutnya kayaknya nggak bakalan dapat. Bahkan sampai saat ini ya masih bisa lah dapat iOS 15. Tinggal diupdate aja. Jadi sarannya jangan ambil yang 32GB, ambil aman 128GB. Oke, langsung kita ke poin berikutnya.
Next kita ke poin berikutnya, yaitu persoalan baterainya yang sangat-sangat krusial banget. Apalagi kalau sudah bahas soal persentase baterai health-nya. Kapasitas baterai yang terbilang kecil di angka 2900 mAh kurang worth it banget sih di tahun 2021 ini. Kecuali kalau kita mundur 3 langkah, yaitu awal pertama keluar kayaknya daya tahan baterainya ini masih bisa bersaing deh. Untuk tahun ini, di tahun 2021, penggunaan baterai yang sangat boros dengan bertambahnya bobot berat beberapa aplikasi-aplikasi membuat baterai di HP ini sangat boros. Saya pribadi nih, cas HP ini 2 kali sehari loh, dengan durasi rata-rata 4-5 jam baru terisi penuh. Ya, ini tentu menguji kesabaran banget sih. Apalagi digunakan bermain game, pasti nggak bakalan bertahan lama deh. Serius, nggak bakalan bertahan lama kalau dipakai bermain game. Dan soal baterai health-nya pun sangat mempengaruhi daya tahan baterai juga. Semisal nih baterai health dari iPhone teman-teman di angka 80%, bahkan di bawah 80%, itu sangat boros banget untuk pemakaian sehari-harinya. Jadi ya solusinya harus ganti baterai, atau mau nggak mau harus tetap stay di colokan charger. Ya gitu aja sih. Kalau mau simpelnya bawa kemana-mana tanpa takut kehabisan baterai, beli power bank dengan kapasitas 10.000 mAh udah cukup dan bisa dibawa kemana-mana. Jadi cara menanggulanginya lah seperti itu. Oke teman-teman, itu tadi beberapa review saya tentang iPhone 7 Plus di tahun 2021. Dan sekarang saya ingin memberikan kesimpulannya kepada teman-teman semua agar bisa mempertimbangkan sebelum membeli HP ini. Jadi untuk kesimpulan kali ini adalah, jika teman-teman ingin membeli iPhone 7 Plus di tahun 2021 ini, tentunya masih sangat layak pakai banget untuk beberapa tahun ke depan. Selain itu juga dukungan updatean softwarenya yang masih tersedia di tahun 2021 dan 2022. iPhone 7 Plus masih sangat worth it banget untuk dijadikan daily driver sehari-hari. Meskipun ada beberapa catatan yang harus teman-teman catat di HP ini adalah, yaitu persoalan daya tahan baterainya yang tergolong boros dan desain yang terkesan jadul. Performa gamingnya juga menurun. Ya itu jadi pertimbangan aja sih. Yang paling penting juga adalah ketika teman-teman ingin membeli second-hand dari HP ini, saya sangat menyarankan teman-teman semua untuk membeli unit resminya dengan kode PAA. Ya, itu untuk kode resmi dari Indonesia. Karena berdasarkan pengalaman saya pribadi, banyak kasus pemblokiran email yang email untuk HP ilegal dan tiba-tiba jaringannya nggak bisa, itu bakalan menambah ribet banget coy. Dan juga teman-teman harus memperhatikan beberapa hal lain seperti baterainya, layar, serta kelengkapan aksesorisnya. Karena kalau dapat layar dan baterai yang KW lah gitu, sampai aksesoris KW ya yang nggak original, itu nanti kedepannya bakalan mempengaruhi pemakaian banget sih menurut saya. Jadi mesti bolak-balik. Jadi pasti teman-teman bakalan bolak-balik ke tukang servis buat benerinnya. Ya jadi itu saja sih beberapa saran saya. Selebihnya mungkin bisa bertanya-tanya di kolom komentar saja. Oke teman-teman, sekian dulu untuk video kali ini. Next time kita ketemu di video berikutnya. Buat teman-teman yang suka dengan informasi teknologi tren saat ini, teman-teman bisa subscribe channel ini. Dan buat kalian yang mau tanya-tanya soal spesifikasi handphone, apakah masih layak pakai enggak, dan yang mau tanya-tanya sebelum membeli handphone, bisa langsung kunjungi Instagram saya yang ada di video ini, atau bisa langsung kunjungi link deskripsi di bawah ini. Dan saya Gilan Pratama pamit undur diri. Sekian dan terima kasih.